dia hanya sekedar sebagai liaison officer tadi. Dan sebenarnya kalau dilihat dari pengakuan dalam komunikasi dengan Rosa, itu kan terlihat jelas. Misalnya dia dimarahi karena apel Malangnya, apel Washingtonnya seret atau lama sekali belum diberikan. Dia kira-kira itu ya. Kemudian dia bilang bahwa salak Bali menginginkan segera dikirim. Salak Bali kan selama ini diasosiasikan ke Iwayan Koster gitu ya. Termasuk yang paling krusial adalah apa yang disampaikan oleh Nazarudin terkait dengan besarnya duit yang sudah dia gelontorkan untuk mendapatkan proyek Wisma Atlet, tetapi pada ujungnya proyek itu sendiri hanya sekedar nilainya kurang lebih 200 miliar. Padahal dia mengaku sudah memberikan kurang lebih sekitar 20 miliar. Jadi banyak hal saya kira yang akan kita lihat. Mas Burhan, kita lihat dulu bagaimana perkembangan terkini di Pengadilan Tipikor di sana. Kita melihat saat ini telah berlangsung kesaksian dari Iwayan Koster di sana. Di 3 provinsi 120 miliar dan pembangunan Wisma Atlet 200 miliar. Yang poin besarnya itu, Bu. Kemudian dari Kementerian Olahraga, ini kan karena untuk Kementerian Olahraga, proyek-proyek yang menjadi bagian dari prioritas 950 miliar tadi, ini berkaitan dengan proyek apa saja? Itu dari 950 miliar digunakan untuk program yang pertama, pembinaan olahraga prestasi 50 miliar. Kedua, pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda 5 miliar. Yang ketiga, pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda 95 miliar. Yang keempat, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 83 miliar. Yang kelima, peningkatan sarana prasarana olahraga 717 miliar. Kemudian untuk tadi saudara menerangkan barusan peningkatan sarana prasarana olahraga 717 miliar. Ini diantaranya tadi saudara sampaikan termasuk untuk renovasi Venus 3 provinsi dan Wisma Atlet. Ya. Wisma Atlet itu tercover dalam catatannya itu pembangunan Wisma Atlet atau sifatnya khusus lagi. Jadi tercover di catatan itu di dalam pertanggungjawaban apakah pembangunan Wisma Atlet atau ada dalam bentuk lain? Pembangunan Wisma Atlet. Pembangunan Wisma Atlet. Bukan bantuan pembangunan Wisma Atlet. Istilahnya subsidi pembangunan Wisma Atlet. Kenapa dicatat di situ sebagai subsidi? Kemudian yang kedua, dengan adanya subsidi, apakah ada dana induk, dana pokok? Karena begini Bu, di SEA Games itu ada sharingnya APBD juga. Kemudian ada dari APBN. Nah dari APBN sejumlah sekian dan diantaranya adalah bantuan untuk pembangunan Wisma Atlet itu sebesar 200 miliar. Ya, sebagaimana berita acara di sini, saudara ya, untuk poin 5, poin 7, pertanyaan nomor 9 poin 7, ini saudara menerangkan bantuan pembangunan Wisma Atlet sebesar 200 miliar. Ya. Yang menjadi tanyakan, kenapa di sini muncul sebagai bantuan? Karena APBN tidak bisa membiayai penuh, Bu. APBN tidak bisa membiayai penuh. Apakah pembangunan Wisma Atlet itu dengan tidak dibiayai oleh APBN sepenuh, kemudian hanya mengacu atau hanya bersumber dari APBN perubahan, Bu? Untuk 2010 hanya APBN perubahan. Hanya satu periode saja kalau itu. 2011 ada lagi, Bu. 2011. Tapi untuk yang 200 miliar itu untuk tahun 2010 perubahan. Untuk 2010 perubahan. Di dalam pembahasan ini saudara sering bersama saudara Angelina Sondag? Tidak, itu forumnya di komisi. Jadi raker atau rapat dengar pendapat. Ya, pernahkah ada pembahasan atau membicarakan untuk pembangunan Wisma Atlet ini dengan saksi Angelina Sondag? Tidak pernah. Saudara di DPR ini kantornya di lantai berapa? Lantai 6. Untuk saudari Angelina Sondag lantai berapa? Sepengetahuan saya lantai 23. Kemudian di lantai 6 ini apakah saudara ruangan tempat saudara bekerja ini ada ruang untuk menerima tamu, kemudian atau hanya saudara sendiri bersama staf? Gimana? Ruangan saya itu terbagi jadi 2, ruangan sendiri, kemudian di depan ada staf
asisten pribadi. Seseorang ketika saudara menerima tamu, itu langsung dimasuk di ruang saudara atau harus melalui tahapan di depan staf tersebut? Melalui tahapan dulu, harus ada permintaan dulu kepada staf saya. Pernahkah saudara menerima tamu atau seseorang datang ke saudara dengan membawa sesuatu? Sepengetahuan saya tidak pernah, Bu. Tidak pernah. Kemarin ada saksi yang sudah diperiksa masuk untuk ditujukan ke saksi Wayan Koster gitu di lantai 6. Saudara masih ingat ada orang yang datang Tidak pernah. dengan membawa bungkusan? Masih Tidak ingat? pernah. Tidak pernah. Kemudian apakah saudari Angelina Sondag datang ke tempat saudara untuk sering mengadakan rapat-rapat atau pembicaraan atau ataupun dalam arti sesama anggota dewan saling berkunjung di ruangan gitu? Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi Angelina Sondag tidak pernah mendatangi ruang saudara? Tidak pernah. Kalau saudara sendiri Tidak pernah juga. Tidak pernah juga. Asisten saudara namanya siapa? Budi Supriyatna. 1 atau 2? 1. Kemudian apakah Budi Supriyatna ini selalu melaporkan ke saudara kalau ada tamu maupun orang yang punya kepentingan kepada saudara? Selalu, ya. Saudara punya staf ahli? Punya. Siapa namanya? Pandi Hermanto. Ini duduknya di ruang dekat Lain. Supriyatna atau lain? Bukan, di tempat Di mana? lain. Di ruang khusus staf. Praksi punya ruangan untuk staf khusus dari masing-masing komisi. Kalau saudara kenal dengan yang namanya Wafid Muharam? Kenal. Apa hubungan saudara dengan Wafid Muharam? Sebagai mitra kerja, beliaunya sebagai sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga. Apakah di dalam hubungannya dengan proyek Wisma Atlet tadi, Wafid Muharam juga bicara di luar rapat-rapat dengan pendapat maupun rapat kerja tersebut? Tidak pernah, Bu. Tidak pernah. Yang Saudara mulia. kenal dengan Mindo Rosalina? Tidak. Pernah komunikasi dengan Rosa? Tidak pernah. Kalau dengan Wafid, pernah komunikasi? Pernah komunikasi? Kemudian, apakah komunikasi tersebut menyinggung namanya Rosa? Tidak. Tidak Ya. pernah. Kalau dengan El Idris, Tidak pernah juga. pernah mendengar namanya El Idris? Tidak pernah, hanya karena berita tertangkap tangan itu saja waktu itu, tahun 21 April. Kemudian, setahu saudara, pembangunan Wisma Atlet itu dikerjakan oleh siapa? Saya tidak tahu prosesnya itu, tapi begitu ada kejadian tertangkap tangan itu, disebut-sebut ada Duta Geraha Indah gitu di dalam media. Sebelumnya saudara sudah pernah mendengar nama Tidak pernah. Duta Indah? Tidak Duta pernah. Geraha Indah belum. Tidak pernah. Kemudian begitu saudara bersama Komisi 10 tadi ya menyetujui anggaran 940 miliar. Kemudian pertanggungjawaban kinerja ini apakah hanya berhenti sampai di situ atau mengikuti bagaimana pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang ini? Kami bekerja dengan sistem. Yang pertama tentu karena APBN yang bertugas untuk mengaudit itu adalah BPK. Kami berdasarkan pada audit BPK kerjanya di komisi, kemudian kami melakukan pengawasan dalam pelaksanaan programnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam melakukan pengawasan tersebut, apakah hanya sejauh pengawasan ini uang sudah disetujui atau sampai selesainya suatu proyek? Sampai selesai disetujui, Ya, tugas kami di situ. hanya disetujui saja. Ya, disetujui. Tidak ada tugas lain sehubungan dengan pengawasan? Pengawasan apakah pekerjaan itu sudah programnya itu sudah dilaksanakan atau tidak sesuai dengan keputusan komisi. Itu. Ketika keputusan komisi tersebut menyetujui, apakah juga termasuk program-programnya itu kemudian terrealisir? Terrealisir. Program Ya. terrealisir ini program yang mana? Semua yang terkait dengan APBN maupun APBN perubahan, terutama yang dianggarkan besar itu mendapat prioritas untuk dilakukan pengawasan. Nah khusus untuk APBN perubahan ini karena anggarannya lebih banyak untuk GIM, itu diawasi oleh Panja Sigim yang mulia. Panja Sigim untuk mengawasi penggunaan uang 950 Ya. tersebut. Ya. Ini Panja Sigim bentuk apa? Komisi 10. Saudara duduk di Panja Sigim? Saya tidak duduk. Siapa yang duduk di Panja Sigim? Saya tidak ingat semuanya karena itu setengah dari anggota komisi. Tapi Setengah dari anggota Komisi 10. Iya. Jadi Apakah ketuanya terdakwa masuk di Panja Sigim?
Sudah pasti tidak karena beliau bukan Tidak di ya, Komisi 10. karena bukan Komisi 10. Apakah Angelina Sondas masuk di Panja SEA-Games? Setahu saya tidak, Yang Mulia. Kemudian Panja SEA-Games ini di dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan Wisma Atlet ini, apakah kemudian ada koordinasi dengan saudara, dengan Komisi 10? Tidak, dengan komisi ya. Dengan Komisi iya. Laporan ke komisi dari Panja itu selalu. Tahapan-tahapan pelaksanaan progres selalu dilaporkan ke komisi oleh Panja. Saudara dengan namanya Yulianis, Oktarina, Tidak, Oktarina Suri? tidak. Tidak. Kemudian saudara pernah mendengar Permai Group? Tidak pernah. Tidak pernah. PT DGI tadi saudara nggak pernah juga ya. Kemudian Anugrah, PT Anugrah? Tidak pernah. Tidak pernah. Setahu saudara, terdakwa ini keaktifan tiap hari selain sebagai anggota dewan, apakah mempunyai pekerjaan yang lain? Mohon maaf, Yang Mulia, kami tidak tahu. Selain di tugasnya di DPR, kami tidak pernah menanyakan karena kami juga dalam tugas di DPR dalam rapat tidak pernah ngobrol dengan terdakwa. Kemudian aktivitas yang saudara tahu, apakah ada aktivitas lain terdakwa ini di luar kedinasan? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Kemudian ketika saudara ada pertemuan-pertemuan dengan kementerian dalam rangka APBNP tadi memproses APBNP tersebut, apakah pernah ada komunikasi khusus terhadap terdakwa sehubungan dengan anggaran yang diajukan oleh Kemenpora ini? Tidak pernah. Tidak pernah. Pernahkah saudara terdakwa ini minta khusus kepada saudara untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan proyek Wisma Atlet? Sama sekali tidak pernah. Sama sekali juga tidak pernah ya. Silakan, Pak. Saudara saksi ya. Saudara tadi mengatakan bahwa saudara di Komisi 10 itu wakil koordinator ya? Ya. Koordinator ya. Koordinatornya adalah Ibu Angelina. Angelina Sondas. Ini yang menentukan ini siapa ini? Yang menentukan wakil dan koordinator ini berdasarkan apa ini? Rapat tim anggaran bersama pimpinan komisi. Bentuknya apa? Apa memang secara lisan atau memang ada keputusan Kesepakatan. Kesepakatan ya? Ya. Nah, fungsinya koordinator dengan wakil koordinator ini apa ini? Pertama, mengkomunikasikan apa yang menjadi keputusan komisi untuk disampaikan di Badan Anggaran, dan juga sebaliknya menyampaikan keputusan Badan Anggaran terkait dengan mitra kerja Komisi 10 ke forum Komisi 10. Itu. Apakah maksud saya apakah misalnya koordinator dengan wakil koordinator ini demikian dominan misalnya dalam menentukan sesuatu? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa karena itu pasti dalam forum komisi RDP mungkin. Ya baik, pemirsa, persidangan terkait terdakwa Muhammad Zarudin yang saat ini menjadi saksi adalah Iwayan Koster masih akan dihadirkan di Brikis TV One usai jeda berikut ini.